Jam 9.57. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan Kombel SMP Negeri 1 Rembang. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, ini saya kembali lagi berdiri di sini di depan Bapak Ibu untuk sedikit berbagi, Bapak Ibu, berbagi pengetahuan yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak angkatan ke-11. Dan menurut saya materi ini juga sangat penting bagi kita sebagai pendidik agar kita bisa menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Nanti untuk kegiatan Kombel pada hari ini ada 2 materi yang akan disampaikan. Yang pertama adalah ini, pembelajaran sosial emosional yang akan saya sampaikan. Kemudian nanti yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi oleh Pak Anggi. Nah, karena waktunya terbatas, jadi kami berbagi waktu 30 menitan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan 30 menit cukup dan bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian, mengapa pembelajaran berdiferensiasi disampaikan pada Kombel kali ini? Pertama, karena sesuai dengan visi dan misi sekolah kita, di sana disebutkan maju dalam mutu. Berarti mutu kita, pendidikan kita, akademik maupun non-akademik harus unggul. Nah, salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, apa dan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi nanti akan dijelaskan oleh beliau Pak Anggi. Nah, ini yang saya sampaikan kali ini adalah pembelajaran sosial emosional. Ini juga berkaitan sekali dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja nggih. Kita langsung saja. Pembelajaran sosial emosional. Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah ini, pembelajaran sosial emosional atau disingkat dengan PSE? Baru ya. Konsep ini memang terbilang baru. Meskipun sesungguhnya prakteknya itu mungkin Bapak Ibu dan kita semua itu sudah melaksanakan, ya. Baik. Tujuan sesi Kombel kita kali ini adalah Bapak Ibu nanti diharapkan dapat memahami konsep yang pertama, makna PSE, yang kedua kompetensi sosial emosional atau KSE, kemudian cara implementasi PSE, kemudian yang keempat, kesadaran penuh atau mindfulness. Baik, Bapak Ibu perhatikan gambar yang ada di layar. Itu ada gambar roda emosi Plutchik yang menggambarkan berbagai macam emosi yang ada pada manusia. Silakan Bapak Ibu cermati, manakah yang menggambarkan perasaan Bapak Ibu saat ini? Ya. Saya yakin perasaan Bapak Ibu saat ini akan berbeda-beda, tergantung pada situasi dan kondisi Bapak Ibu semua. Ada yang cinta, nah berarti penuh cinta ya, berarti cinta untuk siap mengikuti Kombel. Kemudian ada bosan mungkin, bosan. Nah ini bosan lah kayaknya hampir banyak ya dimiliki oleh bosan. Muak sampai muak, nah itu. Muak, muntah, bahkan ada yang bingung, kecewa, termenung dan sebagainya. Nah, jengkel. Pasti semuanya ada penyebabnya. Ada yang sedih gitu ya. Oke. Mudah-mudahan apapun perasaan Bapak Ibu semua bisa di manage dengan baik
sehingga kegiatan Kombel kali ini tidak terpengaruh oleh emosi Bapak Ibu semua, terutama emosi yang muak, bosan dan sebagainya itu tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini berkaitan sekali dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu pembelajaran sosial emosional. Nah, kira-kira Bapak Ibu di kelas itu sudah ketika di awal gitu ya, di awal pembelajaran, pernahkah menanyakan kondisi atau perasaan murid-murid Bapak Ibu? Sering ya, saya yakin sering. Nah, terus kalau ada murid yang merasa muak, bosan gitu, kira-kira Bapak Ibu mau bagaimana itu ya? Oke. Ya, pengertiannya dulu Bapak Ibu. Pengertian PSE, pembelajaran sosial emosional, itu merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai 5 kompetensi sosial emosional. Jadi kolaboratif ini yang saya tandani, ini kata kolaboratif. Nah, yang ini 5 kompetensi sosial dan emosional. Jadi intinya PSE di sekolah akan terlaksana dengan baik jika ada kolaboratif. Jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Nah, sudah ini. Mengapa PSE penting dilakukan? Mengapa nih Bapak Ibu, untuk apa sih gitu ya? Nah, hal ini didasari yang pertama dari filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi menurut KHD itu pendidikan adalah proses menuntun. Yang namanya menuntun kan menggandeng, gitu. Kalau diartikan berarti membimbing dan mengarahkan. Kalau di depan berarti kita sebagai pemimpin ya, di samping berarti kita sebagai teman menggandeng, kemudian di belakang berarti tuturi handa yani. Sesuai dengan filosofi beliau ya, ingarso sung tulodo ing madyo mangun karso ing tutwuri handayani. Nah, itu. Nah, menuntun anak-anak ini agar dalam belajar itu mereka selamat dan bahagia. Nah, selamat dan bahagia. Yang namanya bahagia kan lahir dan batin. Jadi tidak hanya lahir tok. Bahagia, sejahtera, lahir dan batin, ini disebut dengan well-being, gitu ya. Jadi kesejahteraan. Tujuannya itu Bapak Ibu. Jadi kita mendidik murid-murid itu dalam rangka untuk murid dalam belajar itu bahagia dan selamat. Oke. Kemudian masih menurut KHD tentang pembelajaran budi pekerti sebagai dasar pendidikan, yaitu pembelajaran jiwa manusia secara holistik. Kemudian budi pekerti atau watak atau karakter itu sebagai hasil dari pembelajaran budi pekerti adalah bersatunya budi, gerak, pikiran, rasa, kemauan sehingga menimbulkan pekerti, tenaga, olah, raga, dan karya. Nah itu, jadi intinya didasari oleh filosofi KHD tentang pendidikan, bahwa kita sebagai pendidik adalah menuntun, kemudian yang kedua adanya pembelajaran karakter atau budi pekerti. Nah dalam rangka itulah maka pembelajaran sosial emosional kita anggap sebagai hal yang penting. Nah ini tujuannya. Ada beberapa tujuan dari PSE ini. Yang pertama, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Kemudian yang kedua, untuk menetapkan dan mencapai tujuan positif atau manajemen diri. Kemudian kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi intinya PSE ini bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan 5 kemampuan atau kompetensi sosial emosional murid.
Nah, apa sih 5 KSE itu gitu ya? Apa saja? Tadi sudah disebutkan. Iya. Kesadaran pertama ya. Monggo Pak, tolong Pak. Kesadaran diri untuk kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi. Oke, nah itu KSE yang pertama adalah kesadaran diri. Jadi tentang apa? Kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi, salah satunya tadi dengan cara menampilkan roda emosi ya dari Plutchik, itu nanti murid atau kita akan mengetahui bagaimana emosi murid saat itu sehingga mereka mengenali ya. Kemudian yang kedua, manajemen diri. Pak Alwi tolong Pak bacakan Pak. Manajemen diri yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, menahan diri dari reaksi impulsif dan mengendalikan perasaan negatif. Oke. Jadi benar ya. Jadi manajemen diri berarti kemampuan untuk mengendalikan emosi, untuk menahan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengenali emosi Bapak Ibu dengan kompetensi kesadaran diri, berarti berikutnya adalah mengelola ya, mengendalikan. Kalau itu emosi yang negatif berarti harus dikendalikan. Contohnya tadi Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu pertama perasaannya muak, bosan, benci dan sebagainya, maka yang kedua adalah manajemen diri itu tadi. Jadi emosi yang negatif ditahan, dikendalikan, diolah bagaimana agar emosi yang negatif itu tadi bisa diminimalisir sehingga nanti kegiatan aktivitas Bapak Ibu bisa berjalan dengan lancar. Karena kalau tidak bisa jadi Bapak Ibu pulang ya, tidak mengikuti kegiatan kombel. Nah kalau nggak ikut berarti nggak dapat ilmu. Kemudian yang kedua nggak dapat sertifikat. Nah itu Bapak Ibu nggak dapat seneng. Oke. Lanjut yang ketiga, Bu Saudah tolong Bu bacakan Bu. Tidak lihat? Oh, oke. Oke, Pak Teguh monggo Pak. Kesadaran sosial yaitu kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan. Perbedaan, ya. Nah itu. Jadi ini juga nyambung dengan yang kemarin, materi yang kemarin saya sampaikan tentang apa ya Bapak Ibu ya? Oh, tentang ini teori kontrol. Nah itu teori kontrol artinya kita memahami bahwa orang lain itu pada hakikatnya berbeda-beda atau beragam sehingga kita harus memahami. Gitu, nggih. Kemudian yang keempat, keterampilan berelasi. Mbak Laila, tolong Mbak. Iya, itu nggih. Jadi di murid-murid kita pun hendaknya memiliki kemampuan ini, kemampuan untuk berelasi, untuk berhubungan dengan orang lain secara sehat. Tidak toksik, nggih. Istilah zaman sekarang itu katanya ada hubungan toksik. Nah, kemudian yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pak Iful tolong bacakan. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Oke, nah itu juga harus dimiliki oleh murid dan kita semua ya. Jadi untuk mengambil keputusan pun itu butuh kemampuan tersendiri. Tetapi keputusan yang bertanggung jawab, tidak asal keputusan. Nah, kemudian bagaimana cara implementasi PSE gitu ya? Bagaimana kita mengajarkan KSE atau menerapkan PSE kepada murid-murid kita dan kepada lingkungan kita? Yang pertama, dengan pengajaran eksplisit. Yang kedua, integrasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, iklim kelas dan budaya sekolah. Kemudian menguatkan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Oke. Baik, yang pertama, pengajaran eksplisit. Ini dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kokurikuler atau P5 dan ekstrakurikuler. Nah, jadi kalau P5 dan ekstra berarti pembelajaran PSE-nya adalah dalam bentuk eksplisit.
Jadi tersendiri, tidak terintegrasi dalam pembelajaran sehari-hari di kelas. Jadi ada kegiatan yang berbeda dari intra, jadi tersendiri. Nih, terpisah. Nah, kemudian kalau integrasi dalam pembelajaran, berarti KSE-nya itu kita masukkan, kita integrasikan ke dalam rencana pembelajaran kita dan dalam action pembelajaran di kelas. Nah, ini contohnya ya. Jadi di kegiatan pembukaan, di kegiatan inti, dan di kegiatan penutup, itu menunjukkan atau terintegrasi 5 KSE tersebut. Gitu ya. Contoh yang pertama, di pembukaan kita lakukan dengan hangat kepada murid-murid kita ya. Kita menyapa murid, kemudian menanyakan kabarnya. Syukur kalau mereka belum sarapan, Bapak Ibu bisa memberikan sarapan, nggih. Nah, itu luar biasa. Nggih. Jadi membangun kedekatan dan mengaitkan dengan tujuan pembelajaran. Jadi itu salah satu bentuk implementasi PSE di pembelajaran tadi dengan menyapa itu tadi, nggih. Itu berarti kesadaran dirinya dibangun agar mereka siap untuk mengikuti pembelajaran. Bisa juga dengan motivasi, bisa juga dengan ice breaking. Kemudian di kegiatan inti, untuk kemampuan manajemen diri dan berrelasi, serta apa tadi ya Bapak Ibu yang berikutnya, ada berrelasi dan sosial, ya, dari kesadaran sosialnya bisa kita bangun melalui kegiatan diskusi kelompok misalkan. Diskusi kelompok dan presentasi itu akan membangun kompetensi sosial tadi. Ada berelasi, ada kesadaran bersosial, dan ada manajemen diri. Kemudian di kegiatan penutup, seperti refleksi, kesimpulan, dan sebagainya, itu bisa juga untuk menanamkan KSE yang keputusan yang bertanggung jawab, gitu ya. Karena untuk menyimpulkan sesuatu kan kita berarti harus mengambil keputusan. Kira-kira mana yang akan kita jadikan sebagai kesimpulan. Kemudian dalam melaksanakan penugasan, mengerjakan penugasan, murid-murid juga akan berkembang KSE dari pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, ini contoh misalkan di pembukaan hangat itu memberikan kesempatan kepada murid untuk berbicara, kemudian mendengarkan aktif, menciptakan rasa memiliki gitu ya, diskusi akademik di kegiatan inti dan sebagainya. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian kalau yang iklim kelas dan budaya sekolah itu yang seperti apa? Nah, ini berarti diterapkan melalui kegiatan pembiasaan atau budaya sekolah yang sudah biasa secara rutin dilaksanakan. Itu berarti termasuk implementasi PSE di dalam kegiatan iklim sekolah dan budaya sekolah. Kemudian menguatkan KSE, kompetensi sosial emosional yang 5 itu tadi, kepada pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, keteladanan. Berarti Bapak Ibu berupaya untuk menjadi teladan, menjadi contoh bagi warga sekolah lainnya, baik murid, teman-teman, pimpinan, masyarakat. Ya. Kemudian dengan cara belajar. Nah, ini belajar untuk menampilkan 5 KSE itu tadi. Berusaha untuk menahan diri gitu ya, berusaha untuk berelasi dengan baik, untuk kesadaran sosial dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah kolaborasi. Ini kerjasama dari berbagai pihak. Nah, oke, kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu tentang kesadaran penuh atau mindfulness. Pak Sugi sih mana ya? Oh ya, tolong Pak bacakan Pak. Bisa? Itu. Akhirnya jadi maju. Kesadaran penuh itu sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan
dan kebaikan di dalam Hokin 2017 halaman 15 yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan ataupun ditumbuhkan. Iya cukup Pak, terima kasih. Oke. Itu ya. Oke Bapak Ibu, jadi yang berikutnya itu mindfulness atau kesadaran penuh, ini juga berkaitan sekali dengan PSE, berarti menahan diri atau apa tadi, kemampuan yang pertama kesadaran diri dan manajemen diri, gitu ya. Yaitu Bapak Ibu kan pernah kalau nonton film gitu Bapak Ibu, pasti apalagi film itu film yang dinanti-nanti dan menarik sekali untuk ditonton. Pasti ketika nonton film tersebut Bapak Ibu tuh akan serius banget ya, akan semangat, antusias, fokusnya akan terbangun. Nah, nanti ketika selesai film itu kalau ditanya pasti tahu, lancar menjawabnya. Gimana sih cerita tadi filmnya? Oh, langsung duk. Nah, gitu ya. Artinya dengan lancar bisa menceritakan detail isi dari film tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan kesadaran penuh. Nah, kita tuh berharap murid-murid kita itu seperti itu kita ketika mengikuti pembelajaran kita di kelas. Jadi mereka itu fokus, senang, antusias, kemudian bisa menangkap materi pembelajaran. Sehingga ketika diuji, ketika dievaluasi, mereka pun akan lancar mengerjakan dan nilainya juga sesuai yang diharapkan. Nah, kira-kira sulit atau mudah nih Bapak Ibu untuk melakukan hal itu di kelas? Dan yang cantik. Harus banyak hal ya, salah satunya dandan yang cantik, benar itu ya. Jadi berusaha tampil yang sebaik-baiknya di depan murid, sehingga murid mungkin akan senang. Pertama kan biasanya yang dilihat penampilan gitu Bapak Ibu, ketemu aduh ibu gurunya cantik gitu ya, style gitu ya, stylish dan sebagainya, luar biasa ya. Terus bapak gurunya juga gitu ya. Oke, nah ini contohnya. Nah ini tadi ya, berarti tadi contoh nonton film itu tadi, berarti kegiatan mindfulness. Jadi untuk Bapak Ibu ya, berarti ketika mengikuti kegiatan kombel, itu sadar penuh gitu ya, bahwa saya akan mengikuti ini gitu ya. Fokus, senang, dan ketika nanti selesai acaranya ditanya, tadi kegiatan kombelnya apa gitu ya, materinya apa. Pasti akan lancar menjawab. Nah itu berarti sudah mindfulness. Kalau tidak berarti setengah mindfulness gitu ya. Kalau tidak sama sekali berarti ya hanya hadir orangnya tok gitu ya. Oke. Nah sekarang bagaimana teknik mindfulness? Nah, ada beberapa teknik untuk mindfulness. Yang pertama teknik stop. Nah, teknik stop ini seperti meditasi. Nah, itu ya, seperti meditasi. Yang pertama S-nya itu adalah stop, berarti berhenti sejenak dari berbagai macam aktivitas. Kemudian yang kedua, take a breath atau ambil nafas dalam-dalam. Coba Bapak Ibu ya praktekkan. Kemudian observe, yang O-nya, observe berarti mengamati atau amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Jadi ketika ambil nafas itu sambil mengamati mungkin detak jantung atau hirupan nafas gitu ya. Kemudian yang P-nya adalah proses, berarti setelah itu selesai dan lanjutkan kembali aktivitas tadi. Nah itu berarti teknik stop. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tiba-tiba ketika mengajar kok emosi gitu ya, ada anak yang membuat emosi Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu berhenti sebentar, ya, ambil nafas, gitu ya, ambil nafas, hembuskan, gitu ya. Nah itu langsung diproses. Oke, tinggi. Jadi ketika marah langsung stop marahnya. Nah, kemudian yang berikutnya melaksanakan kebiasaan-kebiasaan sesuai hobi Bapak Ibu. Yang hobi nyanyi, hobi gitaran tadi ya.
Nah, itu bisa juga untuk teknik. Iya, betul, betul Pak gitu ya. Jadi hobi olahraga gitu ya. Artinya untuk menghibur diri gitu ya. Nah, ini roda emosi tadi sudah. Nah, refleksi Bapak Ibu di ujung materi yang saya sampaikan. Bapak Ibu tidak usah dituliskan lah ya. Bapak Ibu untuk diri sendiri saja. Kira-kira satu kalimat dari penjelasan saya yang tadi itu, yang Bapak Ibu dengar atau yang Bapak Ibu baca dari slide yang paling menguatkan untuk menerapkan PSE di kelas dan sekolah setelah sesi ini itu apa gitu ya. Kalau Bapak Ibu berhasil menemukan itu berarti sudah mindfulness. Kalau enggak berarti ngenes. Iya betul, kalau tidak berarti ngenes gitu Bapak Ibu. Nah, ini kesimpulannya. Penerapan pembelajaran sosial emosional itu bukan hanya mencakup ruang lingkup kelas dan sekolah, namun juga melibatkan keluarga dan komunitas. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan Trisentra, Tripusat Pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro yang menerangkan bahwa pendidikan harus berlangsung di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian dengan kolaborasi dan gotong royong, keluarga, sekolah, dan komunitas bersama-sama mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan psikologis murid-murid kita. Jadi PSE ini bisa untuk meningkatkan kecerdasan emosi. Karena kita tahu bahwa kesuksesan seseorang di masa yang akan datang itu tidak melulu ditentukan oleh kecerdasan intelektual, ya. Bahkan yang lebih besar porsinya itu biasanya adalah dari kecerdasan emosinya. Nah, PSE ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasan emosional murid-murid kita sehingga mereka bisa mencapai cita-cita mereka dengan baik. Itu cita-cita yang ke depan ya, jauh, jangka panjang. Baik Bapak Ibu, sudah selesai. 30 menit kayaknya cukup tadi ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya atas materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri saya khususnya dan bagi kita semuanya. Sekian, mohon maaf apabila dalam menyampaikan banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak kata-kata yang menyinggung Bapak Ibu. Saya mohon maaf nggih Bapak Ibu nggih, tidak ada niat untuk hal yang tidak baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.